Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah semuanya. Semoga diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, hari ini ibu mengumpulkan satu kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 menjadi satu, karena kelas 5 dan kelas 6 gurunya tidak bisa hadir untuk mengajar pada pagi hari ini karena beliau ada kegiatan lain. Jadi ibu ditugaskan untuk mengajar di kelas 5 dan kelas 6 juga. Nah, tapi sebelum ibu mengajar kelas 5 dan kelas 6, ibu mengajar kelas ibu dulu ya, kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Kelas 5 dan kelas 6 ibu silahkan untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Nanti ibu akan masuk ke kelas kalian ya. Tolong keluarnya dengan tertib. Oke, silahkan. Baik, anak-anak ibu kelas 4, hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sekarang buka bukunya, kita akan belajar tentang matematika bilangan bulat. Nah, oke, sudah buka bukunya, ibu akan jelaskan dulu pelajaran kita pada pagi hari ini tentang matematika bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu adalah semua bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal. Nah, artinya semua bilangan cacah beserta negatifnya termasuk anggota bilangan bulat. Nah, contohnya apa aja? Misalnya min 5, min 6, min 7, terus 8, 7, 6, 2 dan lain-lainnya. Nah, terus bilangan bulat ini dapat terbagi menjadi 3 macam. Nah, itu apa aja? Yang pertama adalah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat 0. Nah, bilangan bulat dan positif itu anak-anak ibu sekalian yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan negatif adalah bilangan yang dimulai dari angka negatif. Misalnya min 1, nah min 2, min 3 dan seterusnya. Terus bilangan bulat 0 itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 0. Nah, contohnya 0, terus 1, 2. Nah, itu kan dimulai dari angka 0. Nah, terus hari ini ibu akan tugaskan kepada kalian semuanya anak-anak ibu kelas 4 untuk memberikan contoh. Nah, membuat contoh tentang bilangan bulat negatif dan bilangan positif. Nah, ibu akan tugaskan kepada kalian untuk membuat 2 contoh bilangan bulat positif dan negatif. Nah, tolong anak-anak ibu kerjakan dengan tertib. Ibu tinggal terlebih dahulu, ibu akan mengajar di kelas 5 dulu ya, oke? Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 5. Baik, tadi kita sudah berdoa ya di kelas 4 ya. Nah, sekarang ibu akan absen dulu untuk kelas 5 sih. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, hadir semua ya. Baik, bagus sekali. Nah, di sini ibu mewakilkan guru kelas kalian untuk mengajar pada pagi hari ini ya. Tadi ibu sudah jelaskan karena guru kalian ada kegiatan yang lain. Jadi ibu ditugaskan untuk mengajar pada pagi hari ini di kelas kalian. Nah, yuk kata ibu guru kelas kalian, kalian hari ini belajar tentang gaya dan energi, oke? Nah, buka bukunya, kita akan belajar tentang gaya dan energi. Oke, sudah. Baik, ibu akan jelaskan terlebih dahulu gaya dan energi. Nah, gaya menyebabkan benda bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak adalah saat benda tersebut posisinya berubah seiring waktu. Nah, namun sebuah benda tidak dapat bergerak sendiri tanpa mendapatkan tarikan atau dorongan dari luar. Nah, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak itulah disebut dengan gaya. Nah, setiap hari kita tuh melihat orang lain melakukan bermacam-macam kegiatan. Misalnya pedagang mendorong gerobak, nah terus menendang bola, terus tarik tambang. Nah, itu kan merupakan contoh dari gaya untuk bergerak.
Selanjutnya, saat suatu gaya bekerja, maka dapat mengakibatkan sebuah benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Namun sebenarnya bukan hanya itu saja yang dapat diakibatkan oleh gaya. Nah, saat ini terjadi saat suatu gaya bekerja. Misalnya, benda diam menjadi bergerak, terus benda bergerak menjadi diam, terus benda yang bergerak menjadi berubah arah geraknya. Nah, adapun gaya itu terbagi menjadi dua jenis anak-anak ibu, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh itu gaya membutuhkan kontak fisik secara langsung untuk interaksi. Nah, kalau gaya tak sentuh itu gaya tidak membutuhkan kontak fisik secara langsung. Nah, selanjutnya energi, perubahan energi. Energi ini membutuhkan gaya pada suatu benda. Nah, contohnya kita ingin mengendarai sepeda. Nah, itu kan kita butuh energi untuk menggerakkan sepeda tersebut dan menggayungnya. Nah, terus energi listrik bisa juga. Energi listrik kan berubah menjadi energi panas. Contohnya setrika, kompor, listrik, solder. Nah, itu kan termasuk energi listrik. Terus energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Misalnya apa? Bola, lampu neon. Nah, itu termasuk energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, pada hari ini Ibu akan beri tugas kepada kelas 5 untuk memberikan contoh pada, tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, coba kalian buat tugas untuk contoh gaya sentuh dan gaya tak sentuh ya. Oke, paham anak ibu-ibu? Oke, kalau paham Ibu tinggal dulu, Ibu akan masuk ke kelas kakak kamu ya, kelas 6. Tolong kerjakan dengan tertib. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu kelas 6. Nah, baik, tadi kan kita udah membaca doa di kelas 4. Nah, setelah ini ibu akan absen dulu. Kelas 6 hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Baik, nah hari ini ibu ditugaskan untuk mengajar di kelas kalian karena guru kelas kalian itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lain. Maka ibu ditugaskan untuk sementara mengajar di kalian pada pagi hari ini. Oke, baik. Hari ini di kelas 6 ibu ditugaskan untuk mengajar tentang PKN nilai-nilai Pancasila. Nah, tolong buka bukunya anak ibu. Oke, nah Pancasila itu apa anak ibu? Nah, ibu jelaskan dulu ya. Pancasila itu adalah ideologi bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila. Terus nilai yang terkandung dalam sila Pancasila diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk di sekolah. Nah, terus kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia diharapkan menjadi negara yang bisa hidup secara rukun, damai dan sejahtera. Nah, makna dari arti maksud nilai itu merupakan sifat penting yang berguna bagi kemanusiaan. Makna dan nilai-nilai Pancasila merupakan arti atau maksud tiap bunyi sila-sila. Nah, Pancasila dalam hal penting berguna bagi manusia untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal penting inilah yang terkandung dalam sila pertama hingga sila kelima, Pak. Nah, ibu akan berikan contoh. Yang pertama, nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Misalnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya apa itu? Pertama, kita berdoa sebelum dan sesudah belajar, terus menjalankan ibadah, terus menghormati dan menghargai teman. Udah itu memilih teman karena berbeda keyakinan. Enggan, maksudnya tidak memilih teman karena berbeda keyakinan. Selanjutnya, tidak mengganggu teman saat menjalankan ibadah. Nah, itu termasuk sila pertama. Selanjutnya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus sila ketiga persatuan Indonesia. Terus sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi ibu sudah jelaskan contoh sila pertama dalam kehidupan sekolah. Nah, ibu akan memberikan tugas di kelas 6 ini untuk memberikan contoh sila kedua, 3, 4, dan 5 ya. Tadi kan sila 1 kan udah ibu jelaskan. Nah, terus kalian melanjutkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke? Paham anak-anak ibu? Ibu tinggal dulu, ibu akan kembali ke kelas ibu di kelas 4. Paham?
Oke, kerjakan dengan tertib ya, nanti Ibu kembali lagi. Baik, bagaimana anak-anak Ibu kelas 4? Apakah tugasnya udah selesai? Kalau udah selesai, tolong kumpulkan di meja Ibu. Nanti Ibu akan koreksi. Tolong kumpulkan semuanya ya. Oke, sudah semuanya? Baik. Nah, hari ini itulah materi tadi yang Ibu ajarkan tentang kelas 4, tentang matematika, bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada 3 tadi, Ibu akan bilangan positif, negatif, dan nol. Nah, kalian sudah mengerjakan tentang contoh bilangan positif dan negatif. Nah, itulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan, semoga apa yang kalian dapat bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tinggal ya. Selamat, hati-hati di jalan. Baik, bagaimana kelas 5? Apakah tugasnya udah selesai? Oke, kalau sudah selesai tolong kumpulkan di meja Ibu. Nanti Ibu serahkan tugas kalian ini kepada guru kelas kalian ya. Oke, sudah semua? Baik, kalau sudah kumpul semuanya, rapikan bukunya, tasnya, kita akan pulang. Oke, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Silakan pulang, hati-hati ya. Nah, bagaimana kelas 6? Apakah udah selesai tugasnya? Oke, kalau sudah semuanya, tolong kumpulkan tugasnya di sini di meja Ibu. Nanti Ibu serahkan ke guru kelas kalian. Oke, sudah semuanya. Nah, nanti Ibu akan berikan tugas kalian ini kepada guru kelas kalian karena kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Oke, baik. Hari ini cukup sekian dari materi Ibu tentang nilai-nilai Pancasila. Semoga apa yang hari ini kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian bisa rajin-rajin belajar di rumah juga ya. Nah, yuk kita pimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Silakan kelas 6 kita pulang. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.